Untuk membahas lebih lanjut atas insiden penganiayaan taruna STIP oleh seniornya, kami sudah terhubung dengan pemerhati pendidikan Retno Listiarti dan orang tua almarhum Putu Satria, Ketut Swastika. Selamat sore Pak Ketut, selamat sore Mbak Retno. Selamat sore. Pak Ketut, kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya putra tercinta Putu Satria atau Rio, Pak Ketut. Ya, terima kasih dapat sungkawa. Pak Ketut, kapan terakhir Anda berkomunikasi dengan almarhum sebelum akhirnya menerima kabar bahwa Rio meninggal dunia? Berkomunikasi, saya tanggal 1 dapat lewat WA. Melalui WhatsApp begitu ya, Pak Ketut? Terakhir ya saya komunikasi sama putra saya pas tanggal 1 pas tidur hari buruh. Baik. Saat itu apa saja yang disampaikan oleh almarhum, Pak? Ya itu cuma pesannya dia lewat WA, agar strip sepeda motornya diganti gitu Pak. Baik. Biasanya berapa minggu atau berapa bulan sekali bertemu atau berkomunikasi dengan Rio, Pak Ketut? Tiap liburan Pak, istirahat. Kan liburan dia Jumat sudah keluar kampus, itu bisa ada komunikasi Pak, video call itu sebentar. Apakah almarhum juga pernah curhat terkait dengan kegiatan yang dilakukan selama menimba ilmu di STIP, Pak Ketut? Ya cerita cuma aman-aman aja Pak, biasa kan tadi tanya, gimana ditanya aman Pak, baik-baik aja gitu aja. Seperti apa sosok Rio di mata keluarga dan juga teman-temannya, Pak, dalam melakukan aktivitas sehari-hari, Pak Ketut? Anaknya cukup ramah Pak, polos dan neko-neko, dan tentu anak saya ini jadi tumpuan saya sebenarnya, harapan saya ke depan. Makanya saya memperjuangkan biar kita masuk ke sekolah ini, nantinya biar jadi orang yang berguna lah bagi keluarga dan negara ini. Saya kira yang saya dapatkan ya begini. Baik, termasuk sosok pekerja keras ya, Pak Ketut? Betul Pak, jiwanya dia dengan apa yang dia inginkan, kita kan pasti diraih dengan gigi Pak. Tapi sangat disayangkan, tumpuan saya mesti melakukan anak saya di STIP, agar dia berguna ke depannya untuk negara dan bangsa, apalagi dengan harapan dari tumpuan keluarga menjadi sia-sia Pak. Baik, selama ini menjadi tumpuan keluarga, Pak Ketut. Apakah masuk sekolah kedinasan merupakan cita-cita Rio sejak dulu, Pak Ketut? Cita-cita ya Pak, sebenarnya saya kelas 3 SMA akan melanjutkan ke sekolah kedinasan. Kebetulan yang dia didapat di STIP. Makanya ke depannya kalau dia tamat kan jadi tumpuan keluarga Pak. Keluarga untuk ke depannya jadi panutan adik-adiknya. Ternyata yang saya dapatkan jadi nyawa anak saya melayang Pak lewat di sekolah STIP ini. Apa yang menjadi mimpi terbesar Rio, Pak? Mimpinya sederhana Pak, ingin menjadi orang yang baik, punya pekerjaan yang layak dan bisa membantu keluarga Pak. Apa betul Pak, sebenarnya Rio juga akan dikirim ke Tiongkok? Kalau itu bisa ditanyakan dari pihak STIP Pak. Baik, saya beralih ke Mbak Retno. Mbak Retno, Anda sendiri bagaimana melihat kasus ini, Mbak Retno, bahwa ada kejadian antara senior dan junior yang akhirnya berujung maut begitu, Mbak Retno. Tanggapan Anda? Ya, pertama tentu saya menyampaikan bela sungkawa ya pada Pak Ketut dan keluarga. Yang kedua adalah betul bahwa tadi keterangan dari pihak pimpinan STIP ini ya yang mengatakan bahwa sudah tidak ada perpeloncoan itu memang dalam aturan. Jadi itu waktu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu belum disatukan dengan Dikti ya.
itu memang ada aturan di 2015 menghilangkan perpeloncoan. Tapi sebenarnya setelah aturan itu keluar di 2015, itu terjadi di STIP juga ini di tempat yang sama. Itu ada anak mahasiswa juga tingkat 1 yang kemudian meninggal. Itu di Januari tahun 2017 dan itu memang artinya setelah keluarnya aturan soal ospek ya. Dan memang itu terjadi karena senior juniornya kembali gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa ada kelemahan gitu ya di dalam proses pengawasan di sekolah-sekolah berasrama seperti ini. Dan itu kalau kita ngelihat kasus-kasus yang lain sebenarnya terjadi juga ya misalnya di UNS pada tahun 2021 memang tidak perpeloncoan yang anak mahasiswa baru masuk, bukan, tapi ketika perpeloncoan itu ketika anak-anak tuh ketika mahasiswa ini memilih ini ya apa namanya ikut semacam kegiatan mahasiswa. Nah, waktu itu kegiatan mahasiswanya misalnya di UNS kan Menwa ya, itu juga ada korban meninggal gitu. Jadi sebenarnya kekerasan di dunia pendidikan, terutama di kampus, ini ternyata terus terjadi dan faktor penyebab utama sebenarnya menurut saya ada soal kelemahan dari pengawasan. Mungkin yang tadi dikatakan dibawa ke kamar mandi ya, atau toilet ya karena mungkin di Ya. situ tidak ada CCTV. Sementara tempat-tempat lain ada. Jadi diambil tempat yang kemudian aman. Nah, para mahasiswa ini menurut saya juga mereka itu korban budaya kekerasan saya rasa. Jadi artinya bisa diduga patut kita duga ini ya bahwa ini ada budaya juga yang belum hilang. Jadi artinya antara senior dengan junior ini walau mungkin tidak di depan dosennya, nah tapi ini ada tempat-tempat tertentu, ada waktu-waktu tertentu yang tetap terjadi gitu bentuk kekerasan. Tentu ini yang mesti ke depannya nih ya karena ini ada pengulangan ya di 2017 yang terjadi lagi sekarang, maka ini penting kembali dievaluasi dan tidak hanya mungkin sekolah kedinasan ini, yang lainnya pun kita perlu juga gitu ya. Ini artinya pemerintah pusat lewat Kemendikbudristek ini penting juga membuat peraturan pemerintah ya. Mendikbud ya yang sama. Jadi Permendikbudristek yang kekerasan saat ini itu baru kekerasan seksual, yaitu nomor 30 tahun 2021, tetapi belum ada misalnya terkait dengan kekerasan yang lain yang padahal terjadi nih seperti kekerasan fisik ini. Baik, artinya masih ada sikap arogansi dari seorang senior kepada juniornya begitu ya, karena seniornya ini juga merupakan korban dari kekerasan seperti itu Mbak Retno? Iya, jadi ada budaya kekerasan ya. Jadi walau tidak dalam bentuk ospek dalam arti yang kalau ospek mungkin pada siswa itu diamatin gitu, tetapi kan ketika sudah masuk ke dalam asrama hari demi hari gitu. Nah ini bagaimana kemudian ini yang titik apa ya rentan atau mungkin rawan gitu yang kemudian tidak terlihat dan pola-pola ya bagaimana mahasiswa senior kemudian ikut mengawasi junior. Nah ini kalau dia diserahkan apa istilahnya diberi kepercayaan untuk itu gitu. Ini yang bahayanya di situ karena beberapa kasus misalnya kalau kita merujuk di dunia pendidikan juga misalnya pondok pesantren yang juga punya pola serama seperti itu kan sudah berbagai korban meninggal karena pengeroyokan. Dan ini kan tadi misalnya dipukul ulu hati ya, kan si juniornya ini nggak bisa ngelawan atau nggak boleh ngelawan. Nah kalau tidak melawan terus memukul bagian-bagian yang mematikan, nah berarti ini kan di sini ada apa ya? Ada bentuk-bentuk yang biasa melakukan kekerasan tapi tidak memperhitungkan bahwa itu fatal gitu. Padahal dia udah artinya bukan anak-anak lagi tapi sudah dewasa kan. Tapi ternyata pengetahuan tentang bahwa ini bahaya itu tidak dimiliki. Yang ada adalah kemauan arogansi untuk memukul. Nah ini kan menurut saya sangat bahaya dan ini juga menunjukkan ya kekerasan-kekerasan ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter akhirnya nggak jalan nih di kampus-kampus tertentu ya yang masih tingginya angka kekerasan sampai menimbulkan korban jiwa seperti ini. Baik, nanti kita juga akan melanjutkan perbincangan dengan Pak Ketut terkait dengan pernyataan dari pihak kampus yang mengatakan sebenarnya sudah menghapus
perpeloncoan di lingkungan kampus. Kita bahas usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Kembali di Metro hari ini pemirsa, kita akan kembali berbincang dengan Pak Ketut dan juga Mbak Retno. Pak Ketut, pelaku sudah ditangkap, ancaman hukuman penjara 15 tahun. Bagaimana tanggapan Pak Ketut dan keluarga? Ya, saya merasa bersyukur dari keluarga mengenai kinerja dari kepolisian yang tanggap dengan cepat merespon kejadian ini. Apa betul sebelumnya keluarga juga sempat menduga pelaku itu lebih dari satu orang, Pak Ketut? Saya berasa menduga sih boleh Pak ya. Dari pelakunya lebih dari satu orang itu Pak. Kan ada saksi, kalau bisa saksinya diperketat pemeriksaannya Pak. Lebih digali lagi terkait dengan keterangan dari saksi begitu ya, Pak Ketut, oleh pihak kepolisian? Kan ada saksi-saksi di belakang saya kan katanya berbaris dipukul. Dari yang beredar di media sosial yang saya baca. Baik. Ada pernyataan juga dari pihak kampus STIP itu yang mengatakan tadi seperti yang dikatakan oleh Mbak Retno sebenarnya sudah menghapus sistem perpeloncoan di lingkungan kampus. Tanggapan Anda terkait dengan pernyataan dari STIP seperti apa, Pak Ketut? Kalau bagi saya kan di dunia pelajaran kan nggak mengerti Pak di dunia kampus tuh. Tapi kenyataannya kan masih ada dari sistem turun-temurun tuh budaya apa tuh? Budaya apa namanya dibilang tuh? Budaya senioritas. Kekerasan siapa? Ya senioritas. Itu harus terus dibenahi di senioritas. Baik, jadi harapannya Pak Ketut kepada pihak kampus agar jangan sampai hal ini kembali terulang begitu ya Pak Ketut? Ya, dari saya sih, biar ini kejadian terakhir, biar anak saya jadi korban, mudah-mudahan di kedepannya tidak ada lagi kekerasan antara senioritas sama junior. Ya itu dihapus tuh Pak, disamaratakan aja. Dia kan bukan dunia militer. Apa harapan Pak Ketut dan pihak keluarga kepada kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini secara terang benderang, Pak Ketut? Harapannya biar lebih kerja keras, biar terbuka terang benderang nih masalah ini Pak. Biar sebagai keluarga yang legowo lah dengan kinerjanya. Biar yang menganiaya anak saya mendapat hukuman setimpal. Begitu Pak. Baik, saya ke Mbak Retno. Mbak Retno, Anda melihat apakah pihak kampus coba cuci tangan begitu ya? Karena tadi ada kata-kata bahwa sebenarnya sudah tidak ada lagi kasus perpeloncoan di lingkungan kampus. Anda melihat sebenarnya seperti apa ini? Ya mungkin kalau misalnya itu menjadi bagian, kalau dulu kan sebelum keluar peraturan Menristek itu ya, Dikti itu kan memang ketika itu perpeloncoan tuh ada gitu di kampus-kampus. Tapi kemudian setelah keluar di 2015, kemudian setiap ada mahasiswa baru tuh udah nggak boleh lagi gitu. Tetapi kan ini yang terselubungnya gitu ya, antara senior ngerjain junior itu yang mungkin tadi pengawasannya lemah gitu. Toh untuk beberapa kampus juga akhirnya kan terjadi gitu ya, yang tadi saya sebutkan misalnya di UNS Solo tahun 2021 itu kan kegiatan resimen mahasiswa ya waktu itu, dan ketika meninggal yang harusnya berlangsung 4 hari, kemudian ada yang meninggal di hari pertama kan itu dihentikan gitu ya. Artinya kan ada pada kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, taruhlah tidak pada penerimaan atas pada saat ospek di mahasiswa barunya gitu ya, tetapi ternyata ketika rekrutmen kegiatan-kegiatan kampus itu kan banyak gitu ya. Nah seperti ekskul kalau di sekolah itu yang kemudian tidak atau kurang diawasi gitu, karena kan berbeda ya, kayak misalnya kalau sekolah gitu ya, guru misalnya kegiatan kayak gitu kan ikut hadir gitu ya, mungkin ini dosen belum tentu ada atau data atau ada pada saat pembukaan tapi tidak mengikuti prosesnya secara keseluruhan. Apalagi kasus-kasus kekerasan semacam itu seringkali kan terjadi itu malam kalau kegiatan. Nah, tetapi kalau kemudian kita melihat dari kasus ini,
itu kan sebenarnya ada pengulangan ya, karena tahun 2017 atau 7 tahun yang lalu di kampus yang sama kan terjadi dan meninggal juga anaknya, dan itu sama gitu, kasusnya tuh senior ngerjain juniornya gitu. Nah ini kan artinya masih ada. Kalau sekarang kemudian bisa ada CCTV itu sebagai bentuk teknologi yang membantu pengawasan, tapi sebenarnya itu juga kurang karena tidak semua tempat ada CCTV-nya kan. Nah, artinya di sini Oke. yang harus dibangun sebenarnya adalah sistem keamanan tadi. Jadi jangan sampai ada korban, saya sepakat terhadap itu. Ya jangan sampai ini berulang lagi gitu. Tapi ini harus ada pembenahan yang benar-benar sungguh-sungguh. Nah, itu yang sekarang menjadi PR gitu dari kampus. Dan kalau menurut saya harusnya kampus ya memang selama ini mungkin ada ya kasus-kasus dilaporkan, mungkin tidak terungkap atau tidak viral juga, juniornya mungkin juga takut gitu ya. Tapi kan gini ya, mungkin itu terjadi hanya tidak meletup aja keluar gitu, tapi mungkin tidak ada sanksi-sanksi tegas, sehingga ketika tidak ada sanksi tegas ya akhirnya berulang. Nah, ketika kejadian meninggal baru disanksi tegas, misalnya dengan dipecat. Nah, yang sebelum-sebelumnya bagaimana sistem penanganannya? Nah, ini yang kita belum tahu, dan bagaimana sistem pencegahan untuk kekerasan fisik seperti ini tidak terjadi. Ketika ini dianggap sebagai masalah pribadi oleh pihak kampus antara senior dan juniornya begitu, bagaimana harusnya kampus mengambil tanggung jawab dari kejadian ini? Yang pertama harusnya kampus bertanggung jawab ya, tidak bisa menyerahkan bahwa ini hubungan pribadi, tidak. Pertama yang saya lihat tidak pribadi adalah si juniornya atau teman-teman almarhum ini itu tidak sendirian kan. Ketika ditanya siapa di sini yang paling kuat, berarti tidak sendirian. Dan mereka mau olahraga sebenarnya waktu itu. Artinya bagian dari kegiatan di kampus itu. Kedua, kemudian seniornya baru satu yang mukul yang lain, enggak kan begitu. Artinya juga lebih. Nah, artinya saya rasa tidak ada unsur pribadi. Kalaupun ada unsur pribadi, lalu ngajak yang lainnya kan nggak benar juga gitu. Tapi saya tidak menangkap sebagai masalah pribadi, tapi ini lebih kepada tadi ya, bahwa keamanan kampus dalam melindungi anak-anak junior nih yang tingkat 1 tampaknya ini masih lemah. Ya ada titik-titik yang dipelajari oleh seniornya yang mereka kemudian tetap bisa ngerjain juniornya gitu ya. Dan ini saya rasa penting ya, ucapan saya ini penting untuk menurut saya ya ditindaklanjuti aja, dicek, jangan kemudian pokoknya diserahkan polisi itu seolah-olah kampus sudah bertanggung jawab. Ya tidak begitu, karena tidak diserahkan oleh kampus pun si pelaku nih harus bertanggung jawab dan harus dihukum gitu sesuai peraturan perundangan ya. Jadi menurut saya harusnya kampus tidak begitu, tapi menyerukan bahwa kami akan mengevaluasi, kemudian mengadakan kegiatan-kegiatan untuk itu tidak terjadi gitu. Jadi tidak sekedar sosialisasi, tapi upaya-upaya secara serius sehingga tidak berulang. Ingat 7 tahun yang lalu terjadi hal yang sama di kampus ini. Jadi diduga kuat ya sistem senior dan junior ini tidak hilang gitu, dan termasuk kekerasan fisiknya juga tidak hilang. Nah harusnya kampus ini bertanggung jawab. Baik. Jadi si pimpinan harusnya menyatakan bahwa kita akan mengevaluasi sistem pengawasan dan kita akan bikin sistem pencegahan maupun penanganan terhadap kekerasan. Itu yang menurut saya harusnya dilakukan, dan tidak seolah-olah mengatakan oh ini masalah pribadi, ini seolah-olah ini bukan sistem yang tidak aman gitu, tapi bahwa ini pribadi, padahal itu terjadi di kampus itu, dilakukan bersama-sama, melibatkan junior yang banyak dan melibatkan senior yang juga lebih dari satu. Jadi menurut saya ini kan sistem, bukan lagi pribadi. Sistemnya harus diperbaiki gitu. dan pengawasan lebih diperketat seperti itu. Pak Ketut, Pak, terakhir bagaimana tanggapan Anda Pak terkait dengan pernyataan dari Mbak Retno tadi bahwa sebenarnya kampus juga harus mengambil tanggung jawab dari kejadian ini, Pak Ketut? Saya setuju dengan pendapat Mbak Retno. Biar kampus juga ikut bertanggung jawab. Jangan sampai cuci tangan dengan kasus kematian anak saya. Baik. Langkah dari pihak keluarga ke depan akan seperti apa, Pak Ketut? Ya, mohon diulang Pak, ya mohon diulang pertanyaannya. Iya, langkah ke depan untuk mengawal kasus ini secara terang benderang, khususnya juga bagaimana pihak keluarga memberikan data dan juga fakta kepada pihak kepolisian agar kasus ini digali secara terang benderang. Bagaimana Pak prosesnya ke depan? Saya menyerahkan pada pihak yang berwajib.
agar bisa mengusut tuntas masalah ini, Pak. Dengan anak saya korban dari pukulan berat dari keluarga saya, Pak. Cobaan terberat dalam hidup saya. Intinya sia-sia. Tak bisa ditayangkan sama semua orang. Apapun yang memiliki anak ini pasti hancur harapan satu-satunya nih. Anak paling besar sebenarnya, Pak. Hubungan ke depan bagi keluarga kami. Baik, terima kasih Pak Ketut dan juga Mbak Retno telah memberikan keterangan kepada kami dalam Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.